Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa kesempatan untuk menambahkan ilmu dengan melanjutkan pembelajaran fikih kita. Walaupun masih dengan online, mudah-mudahan kita masih bisa semangat, masih bisa bersungguh-sungguh untuk terus belajar, untuk terus menambahkan ilmu. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan, istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari dan menjadikan apa yang kita bahas mendatangkan berkah, kebaikan, manfaat serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin saleh dan juga semakin bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab baru dalam fikih ibadah, yaitu kitab Al-Hajj, kitab yang menerangkan dan membahas tentang ibadah haji. Mari kita baca sama-sama, tolong disimak dengan baik. Khamisan, kitab yang kelima, Kitabul Haji, kitab yang membahas tentang ibadah haji. Wa yashtamilu ala sab'ati abwabin, dan dalam kitab ini terdapat 7 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatil haji, pengantar ilmu tentang haji atau pendahuluan ilmu tentang haji. Wa fihi masailu, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang akan dibahas yang pertama adalah fi ta'rifil haji, pengertian haji. Al-hajju fil lughati al-qasdu, haji secara bahasa artinya al-qasdu, tujuan. Wa fi syar'i, sedangkan arti haji secara syariat at-ta'abbud lillahi, beribadah kepada Allah, biada'il manasik, dengan menunaikan manasik, melaksanakan manasik, fi makanin makhsusin, di tempat yang khusus, wa fi waktin makhsusin, dan juga pada waktu yang khusus, ala ma ja'a fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara ala ma ja'a, dengan cara fi sunnati, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau haji juga bisa kita pahami dengan arti yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan dan perbuatan yang tertentu, yang khusus. Perkataan dan perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi, yang dilakukan pada waktu khusus dan di tempat khusus. Mudah-mudahan kalian paham tentang makna haji ini. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu,
Permasalahan yang kedua yang akan dibahas, hukmul haji wa fadlihi. Hukum haji dan keutamaannya. Al-awwalu hukmul haji. Yang pertama adalah hukum berhaji. Al-hajju ahadu arkanil Islam. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Wa furudihil idham. Dan termasuk kewajiban dalam agama Islam yang paling besar. Liqaulihi ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia untuk Allah, hijjul bait, adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu ilaihi sabila, melakukan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara, barang siapa mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka ketahuilah bahwa Allah ghaniyun 'anil alamin, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Waliqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji serta sempurnakanlah pelaksanaan ibadah umroh hanya untuk Allah. Wali hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, secara marfu, Bunyal Islamu ala khamsin. Nabi bersabda, Islam itu adalah agama yang bunya, dibangun, ala khamsin, di atas 5 perkara. Wa dzakara minha, dan Nabi SAW menyebutkan di antara 5 perkara itu adalah al-hajj, ibadah haji. Wa qad ajma'atil ummah, dan umat Islam telah bersepakat ala wujubil haji, telah bersepakat akan kewajibannya ibadah haji, sepakat atas wajibnya ibadah haji, alal mustati, bagi orang yang bisa, marratan wahidan fil umr, 1 kali dalam seumur hidup. Nah, di sini kita pahami bahwa ibadah haji itu hanya wajib sekali seumur hidup, tapi boleh dilakukan berulang-ulang. Ya, tahun ini haji, tahun depan haji lagi, tahun depan haji lagi. Haji yang pertama itu yang wajib, yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita semua, memberikan kita kemampuan, rizki, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji serta umroh, dan Allah berikan kepada kita semua haji yang mabrur. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Athani, kemudian yang kedua, fadluhu, keutamaan haji. Warada fi fadlil hajj, telah ada dan terdapat banyak sekali fi fadlil hajj ahaditsun katsirah, terdapat banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang fadlil hajj, keutamaan ibadah haji. Minha, di antara hadis-hadis tersebut adalah haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Maksudnya secara marfu, hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Perkataan yang terdapat dalam hadis ini adalah perkataannya Nabi SAW. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh, ibadah umroh yang pertama ke ibadah umroh yang kedua, kafaratun lima bainahuma, adalah penyebab ampunan dosa yang dilakukan di antara kedua ibadah umroh tersebut.
Maksudnya begini ya ikhwan. Apabila seseorang melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2020, kemudian dia melaksanakan lagi umroh di tahun 2021, maka umroh di tahun 2020 dengan umroh di tahun 2021 akan menggugurkan dan menghapus dosa-dosa yang terjadi antara tahun 2020 ke 2021. Ini keutamaan yang luar biasa. Tayyib. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahul jaza, tidak ada balasan untuk haji yang mabrur yang sepadan illal jannah, kecuali surganya Allah. Lihat Nabi SAW menyatakan bahwa haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan yang bisa membalas haji yang mabrur itu kecuali satu. Apa balasan yang sepadan untuk haji yang mabrur? Kata Nabi SAW, yaitu surga. Subhanallah, betapa mulia dan agungnya ibadah haji. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan balasan yang pantas untuk ibadah haji yang mabrur hanyalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man hajjalillah, barang siapa beribadah haji karena Allah, falam yarfuth, dan ketika dia melaksanakan ibadah haji dia tidak berbuat rafath. Apa itu rafath? Bicara kotor. Walam yafsuk, dan dia juga tidak berbuat fasik ketika beribadah haji. Raja'a kayaumi waladathu ummuhu, maka orang tersebut akan kembali kondisinya, kembali menjadi bersih dari dosa seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Lihat, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, inilah salah satu keutamaan yang menjadikan setiap orang Islam ingin sekali melaksanakan haji. Bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, bukan, tapi karena keutamaan yang terdapat di dalam haji sangatlah besar. Cukuplah satu saja, walaupun sebetulnya masih banyak keutamaan dalam ibadah haji, cukuplah ya untuk mendorong semangat kita melaksanakan ibadah haji. Sabda Nabi SAW di mana beliau mengatakan, orang yang melaksanakan ibadah haji ikhlas karena Allah, dan selama melaksanakan ibadah haji dia tidak berbuat rafath, yaitu berkata kotor, dan tidak berbuat kefasikan, yaitu perbuatan yang menyelisihi syariat Islam, maka hadiah yang Allah berikan untuknya adalah dia akan kembali bersih, suci dari dosa seperti ia lahir, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi yang gak bawa dosa. Dan di antara sikap seorang mukmin yang menunjukkan bahwa dirinya sangat ingin sekali untuk beribadah haji, ialah ia tunjukkan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikannya nikmat berupa bisa melaksanakan ibadah haji. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, ila ghairi dzalika minal ahadits, dan masih ada lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji. Tayyib, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, al-mas'alatus salisah, permasalahan yang ketiga,
hal yajibul hajj, apakah ibadah haji itu wajib fil umri, dalam seumur hidup, aktsar min marrah, lebih dari satu kali. Hal yajibul hajju fil umri aktsar min marrah, apakah haji itu wajib dalam seumur hidup lebih dari sekali? Apakah haji itu wajib 2 kali, 3 kali dalam seumur hidup? Apa jawabannya? Mari kita simak. La yajibul hajju fil umri illa marratan wahidatan. Haji itu tidak wajib dalam seumur hidup kecuali hanya sekali saja. La yajibul hajj, ibadah haji itu tidak wajib fil umri, dalam seumur hidup, illa marratan wahidatan, kecuali 1 kali saja. Wa mazada ala dzalika, lebih dari itu, ya, pelaksanaan ibadah haji yang kedua, pelaksanaan ibadah haji yang ketiga, fahuwa tatawwu, maka hukumnya adalah sunnah. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja, sungguh Allah farada alaikum, telah mewajibkan bagi kalian al-hajju, ibadah haji. Fahujju, maka hendaklah kalian melaksanakan ibadah haji. Faqala rajulun, kemudian salah seorang laki-laki pun bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah ibadah haji harus dilakukan setiap tahun, wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi SAW pun menjawab, lau qultu na'am, sekiranya saya jawab iya, la wajabat, maka ibadah haji menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, dan sungguh kalian tidak akan mampu. Lihat, Nabi SAW menyatakan, ya, sekiranya saya bilang iya, maka ibadah haji itu menjadi wajib setiap tahun. Dan kata Nabi, sungguh kalian tidak akan mampu. Nah, dalam hadis ini juga kita bisa mendapati, ahibati fillah, bahwa perkataannya Nabi SAW itu betul-betul menjadi hukum dalam agama Islam. Lihat, kata Nabi, kalau saya jawab iya, maka ibadah haji menjadi wajib setiap tahun. Namun Nabi SAW tidak menetapkan kewajiban haji setiap tahun. Tidak. Wali anna Nabi SAW, dan begitu juga karena Nabi SAW lam yahuj ba'da hijratihi ilal Madinah, beliau tidak melaksanakan haji setelah beliau hijrah ke Madinah. Beliau tidak melaksanakan haji setelah beliau hijrah ke Madinah illa hajjatan wahidatan, kecuali cuma sekali. Lihat, Nabi SAW hanya melaksanakan haji 1 kali saja. Wa qad ajma'al ulama, dan para ulama telah bersepakat ala annal hajja, bahwa ibadah haji la yajibu alal mustati, tidak wajib, bahkan bagi orang yang mampu sekalipun tidak wajib, illa marratan wahidatan, kecuali hanya sekali saja. Jadi kewajiban haji itu perlu kita perhatikan. Ibadah haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan hanya sekali seumur hidup. Wa alaihi an yubadira bi adaihi, dan hendaklah orang yang sudah mampu an yubadir, bersegera, bi adaihi, untuk melaksanakan ibadah haji. Idza tahaqqaqat syurutuhu, apabila syarat-syarat haji sudah terpenuhi, ya. Apabila syarat-syarat haji sudah terpenuhi, seseorang sudah mampu untuk melaksanakan haji, maka hendaklah dia segera untuk melaksanakan haji dan jangan dia menunda-nunda. Kenapa tidak boleh menunda-nunda?
wa ya'tham bi ta'khirihi li ghairi udhrin. Karena orang yang sudah memenuhi syarat haji, sudah mampu untuk melaksanakan haji, jika dia menunda, ya'tham, maka dia akan berdosa. Li ghairi udhrin, apabila penundaannya itu tanpa uzur. Tapi kalau penundaannya itu karena ada uzur, misalnya kedua orang tuanya sedang sakit, sehingga berat baginya untuk meninggalkan, khawatir kalau dia pergi nanti orang tuanya nggak ada umur, maka dia lebih memilih menemani kedua orang tua. Hadza minal uzur, dan ini merupakan uzur. Tapi kalau nggak ada uzur, misalnya dia males, sayang sama duit, maka orang tersebut ya'tham, berdosa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal haji, hendaklah kalian bersegera untuk melaksanakan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri, karena sesungguhnya setiap kalian nggak tahu ma ya'rid lahu, ada apa di kemudian hari. Boleh jadi kemudian hari dia jadi sakit, boleh jadi di kemudian hari ada hajat, atau boleh jadi kemudian hari dia meninggal dan belum sempat melaksanakan ibadah haji padahal sebelumnya mampu. Ini dari Nabi SAW menyatakan, hendaklah kalian bersegera untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang dari kalian tidak ada yang tahu. Setiap dari kalian nggak ada yang tahu. Ma ya'ridu lahu, ada apa di kemudian hari. Baik. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan marfu'an wa mauqufan, baik secara marfu atau secara mauquf. Min turuq yuqawi ba'duha ba'dun, dari berbagai jalur yang setiap jalurnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yuqawi ba'duha ba'dun, yang satu menguatkan sebagian, menguatkan dengan sebagian yang lain. Man istata al-hajja, barang siapa telah mampu untuk ibadah haji, falam yahud, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji padahal udah bisa, falyamut, kata Nabi SAW, silahkan dia mati. Insya'a Yahudian, pilih keadaan yang dia mau dalam keadaan matinya. Insya'a Yahudian, mau jadi orang Yahudi, wa insya'a Nasranian, atau mau jadi orang Nasrani matinya. Waliyadzubillah. Nabi SAW sampai memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang sudah punya uang, sehat jasmaninya, rohaninya, punya kesempatan untuk ibadah haji, tapi dia tidak melaksanakannya. Kata Nabi, silakan dia mati, dan hendaklah dia memilih, dia mau mati dalam keadaan Yahudi apa dalam keadaan Nasrani. Waliyadzubillah. Tayyib, kemudian al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, syurutul hajj, syarat-syarat haji. Yashtaritu liwujubil haji khamsatu syurutin, disyaratkan ya, ada beberapa syarat untuk kewajiban haji, dan syarat tersebut ada 5. Ya, yushtaratu, disyaratkan, liwujubil haji, untuk kewajiban haji, khamsatu syurutin, 5 perkara. Maksudnya 5 perkara ini jika telah terpenuhi 5-5-nya dalam diri seseorang, maka orang tersebut telah wajib untuk melaksanakan ibadah haji dan dia tidak boleh menunda-nundanya. Kalau dia menunda, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Nabi SAW yang kita sebutkan sebelumnya. Apa saja syarat-syarat haji? Al-awwalu al-Islam. Syarat haji yang pertama adalah Islam. Fala yajibul hajju alal kafir. Sehingga kewajiban ibadah haji tidak ada bagi orang yang kafir. Wala yasihhu minhu. Dan ibadah haji jika dilaksanakan oleh orang kafir maka tidak sah. Li'annal Islam syartun li sihhatil ibadah. Karena Islam adalah syarat mutlak agar ibadah menjadi sah. Agar ibadah menjadi sah,
syarat mutlaknya adalah agama Islam. Atsani, yang kedua, al-aqlu, berakal, waras, berakal sehat. Fala yajibul hajj alal majnun, sehingga haji tidaklah wajib bagi orang gila. Wala yasihu minhu, dan juga haji tidak sah jika dilaksanakan oleh orang yang tidak waras. Fi hal jununihi, dalam keadaan gilanya. Li'annal aqla syartun lit taklif. Kenapa nggak sah? Karena akal yang sehat adalah syarat, merupakan syarat untuk taklif. Apa itu taklif? Taklif adalah seseorang telah mendapatkan beban kewajiban Islam. Wal majnunu laisa min ahli taklif, dan orang yang dalam keadaan gila tidak termasuk ke dalam orang-orang yang telah mendapatkan beban kewajiban Islam. Orang-orang yang majnun, orang-orang gila, tidak termasuk dari taklif, sehingga dia tidak mendapatkan kewajiban haji. Dan kalau dia memaksakan untuk haji, hajinya tidak sah. Misal begini, ahibati fillah, jika seseorang di tahun 2020 dia gila, tapi keluarganya pengen melaksanakan dia haji, diberangkatin sama keluarganya, dituntun untuk melaksanakan haji, hajinya nggak sah, sehingga dia tetap menanggung kewajiban haji. Jika tahun 2021 dia sudah waras, punya harta, sehat jasmani rohani, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan haji. Karena haji sebelumnya dilaksanakan dalam keadaan gila dan itu tidak sah. Wa marfu'un anhu al-qalam. Wa marfu'un anhu anil qalam. Dan kewajiban tidak mengenai orang yang dalam keadaan gila. Kewajiban agama Islam tidak mengena terhadap orang-orang yang gila. Hatta yafiq, sampai orang yang gila itu sadar, waras, sehat. Kama fi hadits Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalamu an salasatin. Rufi al-qalamu an salasatin. Pena diangkat dari 3 orang. Maksudnya pena di sini adalah kewajiban dalam Islam tidak mengenai 3 orang. Siapa aja? Anin naimi hatta yastayqidha. Kewajiban Islam tidak mengena 3 orang. Yang pertama, orang yang dalam keadaan tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yablugh, dan juga tidak mengenai anak-anak sampai dia beranjak dewasa. Wa anil majnuni hatta yufik, dan juga tidak mengenai orang-orang gila sampai mereka waras dan sehat.